Assalamualaikum Pak Li. Gimana kabarnya hari ini Pak Li? Alhamdulillah juga baik Pak Li. Gini Pak Li, saya mohon izin Pak. Saya CDP Angkatan 9. Sekarang ada tugas mewawancarai Bapak tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dalam setiap kasus yang terjadi di sekolah ini terkait nanti dengan nilai-nilai kebajikan yang bersinggungan nanti dengan adanya dilema etika. Ya, Tadi, sebetulnya kasus yang di sekolah kita dan di sekolah pasti terutama yang sering saya alami banyaknya siswa atau tingkat siswa yang tidak kurang belajar, kurang keinginan belajar, sementara kegiatan atau beasiswa di sekolah ini kalau seandainya keuangannya tidak ada, tetapi sekolah memfasilitasi supaya keberlangsungan pendidikan anak tersebut sekolah tetap dia belajar di sekolah. Sementara tingkat minat belajar itu kurang, sementara sekolah memfasilitasi untuk itu. Sampai di konseling atau BK datang ke rumahnya untuk meninjau, memantau siswa ini dan langsung kepada orang tua supaya siswa ini mau belajar dan mau datang ke sekolah. Tentu dalam hal ini kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua itu tetap kita jalin kolaborasi termasuk kepada masyarakat sekitar. Itu ya Pak Li ya. Berarti kasusnya siswa yang tidak mampu bagaimana bisa kuliah seperti itu ya Pak ya. Kemudian terhadap kasus ini bagaimana Pak Ali mengidentifikasi kasus-kasus ini, apakah ini merupakan dilema etika atau pendidikan moral Pak? Dalam hal ini tentu kita libatkan berbagai pihak antara kasihan dan kasih sayang. Nah, di satu sisi anak ini ada dilema, keinginannya ada untuk sekolah, tetapi keuangannya tidak ada. Jadi dalam hal ini sekolah memfasilitasi anak tersebut supaya anak tersebut bisa tetap sekolah. Nah, itu tentu butuh kerjasama kedua belah pihak antara orang tua dan pihak sekolah. Dan alhamdulillah pihak sekolah akan memfasilitasi kalau anak itu mau sekolah, sebab beasiswa itu diperuntukkan bagi sekolah, bagi anak yang mau belajar dan mau untuk sekolah. Berarti selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus ya seperti yang Bapak sebutkan tersebut, di sini misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak nanti mengambil? Ya, yang pertama saya libatkan seluruh unsur stakeholder yang ada di sekolah, itu BK, ya, suruh datang ke rumahnya, bujuk anak ini. Kalau seandainya anak ini mau, ya dibujuk terus supaya dia datang ke sekolah, dan di sekolah nanti kalau seandainya beasiswanya belum dapat atau belum tentu tidak mungkin pas dimasukkan langsung pulang, itu penting. Tapi pada sekolah beberapa trik dilakukan, dicarikan orang tua asuh di sekolah supaya anak ini tetap sekolah dan tetap anak ini belanja dan fasilitas pakaian dan segala macam tentu orang tua asuh ini yang memberikan. Ini fasilitas oleh sekolah. Nanti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan itu? Ya, pertama prosedurnya kalau saya panggil anak tersebut, ditanya apakah mau sekolah. Nah, kalau seandainya dia mau, kendalanya apa?
Kalau kendala biaya, baju tidak ada, setelah itu dia sekolah untuk sementara sebelum dapat orang tua asuhnya sekolah terlebih dahulu memfasilitasi dan membiayai anak tersebut. Dan di samping itu orang tua asuh tentu kita carikan di pihak sekolah. Dalam hal ini ada beberapa orang guru yang mau menjadi orang tua asuh supaya anak ini tetap sekolah dan dibiayai oleh orang tua asuh tersebut. Berarti itu sudah merupakan langkah efektif ya Pak Ali yang Bapak Ali lakukan dalam pengambilan keputusan. Ya, Kemudian ada nggak lagi langkah-langkah efektif lainnya yang Pak Ali lakukan untuk pengambilan keputusan? Ya, langkah yang pertama itu dicarikan orang tua asuhnya. Yang kedua tentu dia sekolah akan memberikan beasiswa kepada anak tersebut. Beasiswa di sekolah ini tentu ada beberapa, ada KIP, ada beasiswa Basnas, dan ada beasiswa berprestasi, itu Raja Wali namanya. Jadi bagi siswa yang prestasi dan anak yang mau sekolah tersebut akan kita fasilitasi mendapatkan beasiswa tersebut. Terutama dua kali dalam setahun itu, yang pastinya beasiswa Basnas itu sudah pasti dimasukkan karena supaya keuangan atau anak ini tetap sekolah tentu butuh biaya, salah satunya perlu dimasukkan ke beasiswa Basnas provinsi. Kira-kira Pak Ali yang merupakan tantangan bagi Pak Ali dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang tadi seperti ini? Ya, tantangan itu sejak sekolah mesti ada. Itu kadang-kadang anak ini ngotot tidak mau dibiayai oleh pihak orang tua asuhnya dan juga tidak mau dia sekolah. Dan beberapa kali guru di studi boleh kelas BK datang ke rumahnya, tapi dia tetap juga tidak mau sekolah, itu tantangan. Tapi dalam hal ini kita sebagai guru atau sekolah tentu tidak putus asa supaya anak ini tetap sekolah, tetap menimba ilmu dan mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan ini, kira-kira Pak Ali punya jadwal-jadwal tertentu nggak? Atau memang Ya, kalau jadwal itu tidak ada dibuat. Tapi kalau ada yang permasalahan, langsung kita selesaikan pada hari itu dengan dengan yang bersangkutan. Tapi kalau soal jadwal tidak ada. Kalau ada masalah langsung kita eksekusi. kemudian dalam pengambilan keputusan ini ada nggak seseorang yang membantu Pak Ali untuk menyelesaikan kasus ini atau memang Pak Ali sendiri? Ya, kalau menyelesaikan kasus itu ada, kalau di sekolah banyak, ada wakil, itu kan perpanjangan tangan dari kepala sekolah. Terus ada pembina OSIS, jadi malah ada wali kelas, BK, guru. Jadi semuanya kita libatkan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi terhadap kasus yang Bapak Ali sampaikan tadi itu, kira-kira apa yang dapat dijadikan pembelajaran dari kasus tersebut? Dari kasus yang sudah ada, tentu kita dalam pihak sekolah melihat, memantau, mewanti-wanti supaya kita sekolah dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Tentu dalam hal ini kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, terutama yang ada hubungannya dengan pendidikan, apa-apa saja yang bisa yang bisa membantu dalam proses supaya siswa dan siswi khususnya di SMA 1 tahun ini bisa menimba ilmu, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi dalam hal ini itu dalam artian sekolah tetap mencarikan jalan keluar dari permasalahan. Ya, itulah Pak Ali. Terima kasih Pak Ali atas waktu yang telah Pak Ali sediakan untuk saya. Mendengar apa yang Pak Ali sampaikan, saya merasa mendapat pengalaman baru dari kasus ini. Semoga ke depan nanti Pak Ali semakin sukses sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Kaingan. Dan saya berharap kegiatan saya ini nanti juga menjadi pengalaman bagi saya ke depan untuk bisa juga jadi pemimpin seperti ini. Terima kasih. Saya ucapkan
bacakan sekali lagi Pak Ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Rudi gimana? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Gini Bu, saya mau izin Bu, kebetulan saya anggota CGP Angkatan 9 dan di sini saya ada tugas untuk mewawancara Ibu Iya. tentang bagaimana cara pengambilan keputusan untuk kasus-kasus nilai kebajikan yang bersinggungan atau adanya di rumah kita. Iya, baik. Boleh. Gini Bu, selama ini Ibu kan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di rumah kita. Ibu kira-kira apa bukan moral yang ada di sana? Oh gitu. Setiap kasus atau permasalahan yang ada di sekolah dalam memutuskan kasus tersebut, keputusan apa yang akan kita ambil, itu yang pertama kita mengidentifikasi dulu apakah kasus tersebut termasuk pendidikan moral atau tidak. Bagaimana kita bisa mengidentifikasinya dari apakah ada faktor hukum di sana. Kalau ada faktor hukum di sana, berarti kita sudah tentu dia pendidikan moral dan tentu kita akan mengambil keputusan yang taat pada asas hukum. Iya. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ada yang sama-sama benar, kemudian ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa misalnya? Iya, saat ada kasus yang keduanya sama-sama mengandung nilai kebenaran. Nah, saat itulah kita menghadapi dilematika. Nah, saat itu terjadi, maka kita identifikasi dulu nilai kebenaran apa yang saling bertentangan. Jadi ada kepanikan di sana, dan saat itu mana apakah yang akan kita putuskan. Tentu kita akan mempertimbangkan berbagai banyak hal dan akan memutuskan mana yang risiko paling kecil. Jadi biasanya selama ini di sekolah Ibu, langkah-langkah apa yang dilakukan selama ini dalam Iya. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan dilema kita. ya? Yang pertama tadi seperti yang disampaikan bahwa kita mengidentifikasi dulu nilai kebenaran apa yang sudah kita. Setelah itu kita uji nih, apakah berdasarkan uji sosialnya gitu. Apakah uji sosialnya saat yang si A ini akan kita ambil nanti, apakah itu dipublish, kita mau nggak nge-publishnya gitu. Saat si B ini kita ambil keputusannya, saat dipublish nyaman nggak kita gitu. Nah otomatis ada uji publish di sana. Ada juga uji misalnya mungkin yang kita idolakan misalnya si A gitu, kalau misalnya ada kasus ini menurut saya mungkin dia akan pilih ini. Selain meminta pendapat atau bukan pendapat sebenarnya, informasi menyeluruh, sehingga nantinya kita memutuskan suatu kasus itu kita sudah dapat berbagai informasi gitu, dari berbagai pihak terkait dengan kasus itu. Kemudian Bu, kita misalkan ada contoh kasus. Dalam penyelesaian kasus tersebut, kira-kira yang Ibu anggap paling efektif itu dalam pengambilan keputusan seperti apa? Ya, kalau ada contoh kasus, maka yang paling efektif itu adalah yang pertama tentunya tadi kita ambil dulu nih, misalnya ada sebuah kasus, ada siswa misalnya. Kita harus dapat informasi dulu secara menyeluruh pada kasus itu. Artinya saya mengajarkan bahwa seluruh waktu saya ini kasusnya, bagaimana pendapat mereka. Nah, saat saya memutuskan nanti, pendapat mereka itu akan menjadi referensi, sehingga saya nanti saat memutuskan, saya sudah mendapatkan informasi yang utuh terhadap kasus itu, sehingga saya nanti dalam memutuskan saya nyaman bahwa saya sudah memikirkan dari segala segi. Nah, sehingga nanti resiko terbesar dari keputusan yang saya ambil itu kecil gitu. Nah, sehingga nanti kita tuh nyaman dalam sudah punya
bahwa ini saya putuskan bahwa saya sudah konsisten dalam keputusan ini. Ya, Pak. Biasanya memang betul itu Bu. Dalam pengambilan keputusan itu kan memang ada dua sisi yang berbeda, yang itu yang menjadi dilematika bagi kita. Iya. Kemudian kira-kira dalam penyelesaian kasus seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa? Iya, tantangan itu biasanya adalah kalau saya merasa apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar, itu tantangan terbesar. Nah, saat itu menjadi tantangan terbesar, makanya saya butuh langkah tadi saya ambil dulu. Saya harus jangan saksi pihak saja saya mendapatkan informasi, harus dari pihak, karena serasa satu itu terjadi tentu ada yang mendasarinya, ada yang memotivasinya gitu. Nah, setelah kita dapatkan informasi yang utuh tentang itu dan lalu memikirkan dampak-dampak saat keputusan itu kita ambil, prinsip mana yang akan kita ambil, apakah prinsip pedulikah, atau prinsip berdasarkan kebenaran kah, atau prinsip orang terbanyak kah gitu. Nah, itu adalah yang kita ambil itu adalah yang memiliki resiko terkecil dan itu berpihak kalau kasus itu terhadap peserta didik, dia berpihak kepada peserta didik. Tetap acuannya adalah peserta didik adalah yang utama dalam memutuskan itu. Misalnya seperti ini Bu, ketika ada kasus tadi, kemudian kasus tersebut disampaikan kepada Ibu. Kira-kira Ibu ada jadwal-jadwal tertentu nggak tuh biasanya? Misalnya kasus ini mungkin tidak bisa saya selesaikan sekarang, tapi besok atau hari itu langsung dituntaskan. Bagaimana biasanya Ibu? Dia tergantung kondisi juga Pak. Kalau seandainya kasus itu harus diputuskan hari ini karena ada tindak lanjutnya terhadap keputusan itu dan tidak bisa ditunggu besok, maka kita putuskan hari ini. Tapi kalau seandainya butuh proses, artinya tidak butuh cepat gitu, saat kita memutuskan tentu kita lebih baik kita enggakkan hari besok sehingga pikiran kita juga jernih dan kita juga punya waktu yang lebih banyak ya dalam mempertimbangkan gitu. Kemudian dalam mengambil keputusan tersebut, apakah Ibu melibatkan orang lain atau langsung Ibu memutuskan terhadap permasalahan terjadi tersebut? Iya, saat mengambil keputusan tetap saya mengacu kepada saya harus mendapatkan informasi yang utuh tentang kasus itu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang utuh itu saya harus mendapatkan informasi yang banyak, terutama dari unsur pimpinan di sekolah. Nah, walaupun nanti keputusan tetap saya yang putuskan gitu, tetapi saya harus dapatkan informasi itu dulu sehingga nanti jangan terkesan saya memutuskan ada satu informasi yang sebenarnya mempengaruhi keputusan itu, tapi saya nggak tahu, tapi dirugikan di saat itu. Berarti biasanya Ibu libatkan itu siapa misalnya? Apakah wakil kepala sekolah atau guru yang ada hubungannya dengan siswa seperti laki-laki yang apa? Iya, tergantung kondisi juga. Kalau di wakil kepala sekolah udah pasti. Tapi kalau dia terkait dengan siswa, balasnya gitu. Sehingga kita dapat informasi juga terkait dengan belkon siswa kita itu. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di sekolah dalam setiap kasus yang Ibu selesaikan? Kira-kira apa pengalaman Ibu dalam keputusan kita ini? Pembelajaran yang dapat Ibu ambil? Iya, pembelajaran yang saya ambil adalah saat kita memutuskan sesuatu itu kita harus berpikir menyeluruh kan. Artinya harus kita memikirkan baik buruknya gitu, timbang-timbang gitu. Artinya jangan nanti keputusan yang kita ambil itu ada resiko besar yang sebenarnya bisa kita antisipasi dari keputusan kalau seandainya kita dapat informasi yang betul. Jadi artinya saat memutuskan sesuatu itu, yang pertama kita harus dapatkan informasi yang utuh dari kasus itu. Yang kedua kita timbang harus ukur, maksudnya itu dari prinsip pengambilan keputusan yang diajarkan oleh pendidikan berpihak ini sangat mempengaruhi, artinya sangat bermakna bagi kita dalam mengambil keputusan, menjadi paradigma berpikir sebagai pemimpin sekolah dalam memutuskan suatu keputusan kasus gitu Pak Ron. Sehingga membantu kita dalam memutuskan sebuah keputusan. Ya, terima kasih Bu, jawaban dari Ibu luar biasa, apalagi Ibu dari PGH juga. Jadi saya memang dari awal untuk wawancara ini memang yang
dalam tulisan saya itu kepada Bu Indi, apalagi Bu SMA 3 Painan yang luar biasa. Dari yang Ibu sampaikan tadi memang banyak tadi yang saya dapatkan. Semoga nanti kalau seandainya saya sebagai Ibu sebagai pemimpin pembelajaran juga ini bisa jadi acuan, jadi indikator bagi saya dalam pengambilan keputusan juga. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk mau diwawancarai. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, semoga sukses. Sukses juga Pak Roni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Roni gimana Pak Roni? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gini Pak, saya sebagai calon perwira angkatan 9 rencananya mau mewawancari Bapak terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk kasus-kasus nilai kebajikan yang bersinggungan atau adanya dilema etika di sekolah Bapak. Seperti itu Pak. Ya, silakan Pak Roni. Ini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira yang berhubungan dengan dilema etika di sekolah Bapak itu kasusnya seperti apa? Baik Pak Roni. Jadi kalau bicara dilema etika, tentu kita akan bicara tentang dilema dalam keputusan ya. Mungkin kita berada di dua sisi yang berbeda, tetapi memiliki kekuatan yang sama ya, benar atau benar. Jadi kalau di sekolah saya memang Pak ini memang pernah terjadi juga ya, pernah terjadi kasus-kasus terkait dengan dilema etika. Salah satunya kasus tentang kegiatan proyek pengadaan rehab bangunan. Jadi pada kegiatan proyek itu ada dua pihak yang berperan. Yang pertama pihak dinas pendidikan dan pihak komite sekolah Pak. Gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, dari kasus yang terjadi itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah dia merupakan dilema etika atau bukan moral? Kalau saya identifikasi dari kasus yang ada pada waktu itu, saya lebih kepada dilema etika ya, walaupun sebenarnya bujukan moralnya ada Pak Roni. Kenapa saya katakan begitu? Kalau terkait dilema etikanya, tentu kita akan bicara tentang keputusan benar dan benar. Kalau bujukan moral itu kan dalam tanda kutip ada kepentingan-kepentingan lain gitu yang di luar aturan-aturan yang ada. Jadi kalau saya menitik beratkan itu pada dilema etika. Kemudian dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi, jika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kebetulan di sini bagaimana Bapak menjalankannya dalam pengambilan keputusan? Jadi sebagaimana yang terjadi pada waktu itu Pak Roni, jadi memang secara garis besar kan kegiatan proyek kelas ini yang kami dapatkan ini tentu semuanya tidak soal kelola, semuanya kan sudah menjadi tendernya dari dinas. Jadi sekolah itu hanya sebatas penerima lah gitu, penerima hasil proyek itu. Semuanya telah diatur oleh dinas pendidikan dalam ini kasus sarana. Jadi kalau secara aturan apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan tentu itu hal yang benar karena ada aturan-aturan baku acuan negara yang menjelaskan tentang itu. Tapi di sisi lain masyarakat Bukit Kacik itu adalah masyarakat yang secara umum ekonominya itu rendah dan mereka bekerja dengan berwira swasta, bertani dan salah satunya tukang. Jadi dengan mendengar adanya proyek dapat di sekolah, mereka seolah mendapat angin segar, oh saya akan dapat kerja. Jadi itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga memang dua-duanya punya kepentingan. Dinas pendidikan pada waktu sudah mengontak saya, nelfon saya, Pak Kabit, tanggal sekian tukang semuanya kontraktor datang ke sekolah, tolong fasilitasi. Sementara di sisi lain pihak masyarakat datang juga ke sekolah, Pak Kepala, tolong pas waktu kerja saya masukkan sebagai pekerjaannya. Kemudian dengan kasus yang terjadi seperti itu, langkah-langkah apa yang Pak Iwan ambil untuk menyelesaikannya, karena ada dua sisi yang berbeda yang tujuannya sama? Iya, jadi yang saya lakukan pada waktu itu yang pertama tentunya dengan adanya kedatangan dari beberapa tokoh masyarakat yang menginginkan bagaimana
awalnya gini Pak Roni, mereka itu awalnya menentang saja itu, menentang kenapa proyek ini oleh dinas. Itu saja bahasa beberapa kali pertemuan yang saya lakukan pada waktu itu, tidak ada saya mendapatkan titik temu arahnya ini kemana gitu. Kemudian saya gali, ternyata terbayang di situ sebuah kalimat bahwa masyarakat di sini juga ingin kerja. Karena ada ungkapan itu baru saya terbayang, oh ternyata ini yang diminta sebenarnya. Jadi ketika komite sekolah dan beberapa tokoh menghalangi proses pengerjaan itu, sebenarnya mereka ingin ikut serta. Jadi setelah mendapatkan informasi, maka saya datangi dinas pendidikan. Saya tanya, Pak, ternyata seperti ini Pak. Jadi masyarakat kita memang menginginkan mereka ikut partisipasi lah dalam kegiatan ini sambil untuk memberikan meningkatkan faktor ekonomi keluarga. Ya karena diadakan mediasi. Diadakan mediasi, akhirnya adalah keputusan bersama bahwa proyek jalan, tapi yang menjadi kontraktornya tetap sesuai dengan acuan dinas karena sudah sesuai tender, tapi pekerjaannya diambil dari masyarakat setempat. Berarti itu sudah merupakan hal yang mungkin Bapak anggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah, ya Pak ya. Kemudian tantangan apa yang Bapak temui di lapangan ketika Bapak menyelesaikan kasus yang seperti ini? Ada yang menarik pada waktu itu. Yang pertama terkait dengan posisi saya sebagai guru penggerak. Pada waktu saya ditantang oleh Pak Kabid, Pak Irwan, buktikan bahwa Pak Irwan memang guru penggerak. Ilmu-ilmu di guru penggerak ini aksi nyatanya. Coba kan, ini ada masalah, coba buktikan gitu. Kemudian di sisi lain, yang pihak masyarakat, kebetulan pas saya datang ke situ dulu, saya akan menyampaikan identitas lah. Ternyata secara kaum kami sesuku. Jadi komite ini, kebetulan saya panggil Mama, jadinya gitu kan. Ia merasa posisi saya itu sebagai kemenakan gitu. Apapun yang ia sampaikan seolah saya membela dia gitu. Sementara di sisi lain saya adalah perpanjangan tangan dinas pendidikan gitu. Jadi memang menarik pada waktu itu jadinya kan, bagaimana saya harus memposisikan sebagai kemenakan dari komite sekolah, saya juga harus memastikan diri saya sebagai perpanjangan tangan dari dinas pendidikan. Jadi itulah yang saya lakukan tadi. Jadi dengan mediasi kedua belah pihak, tapi memang komunikasi kita memang komunikasi yang lebih kekeluargaan. Jadi saya datang ke komite itu kan dengan bahasa Mama akhirnya bisa. Berarti dalam penyelesaian kasus ini banyak langkah yang sudah Pak Iwan lakukan ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini Pak Iwan, apakah Pak Iwan memang buat jadwal-jadwal tertentu dalam masalah ini, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan sendiri sebagai kepala sekolah sendiri? Kalau untuk kasus yang kemarin, karena saya berpikir ini bukan kasus kecil dan ini melibatkan dinas pendidikan dan melibatkan anggaran negara, maka saya memang punya jadwal kemarin. Jadi jadwal yang saya lakukan yang pertama itu saya mengidentifikasi dulu kepentingan masyarakatnya sebenarnya apa. Apakah betul-betul ingin menghalangi program pemerintah atau memang ada tujuan lain yang tersirat. Memang itu saya jadwalkan sehingga pada waktu saya menemui komite sekolah. Setelah saya temui komite sekolah, saya temui tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Jadi saya mau menanyakan pada waktu apakah memang setiap tahun seperti ini terjadi di sekolah ini. Gitu. Jadi setelah saya identifikasi memang saya jadwalkan Pak Roni. Jadi setelah saya jadwalkan ketemu dengan komite, saya jadwalkan ketemu dengan masyarakat, dan apa informasi yang saya dapatkan dengan tokoh masyarakat dan komite tadi saya bawa ke dinas. Setelah itu baru saya ke dinas pendidikan, saya koordinasi dengan Pak Kabid. Pak, di lapangan seperti ini Pak. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi bagaimana apanya? Jadi memang terjadwal Pak. Kemudian dalam penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah Pak Iwan ini, ada enggak seseorang yang merupakan figur yang membantu Pak Iwan dalam menyelesaikan masalah ini? Misalnya di lingkungan sekolah ada wakil atau ada guru atau memang tokoh masyarakat yang memediasi Pak Iwan bisa menyelesaikan masalah ini sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Iya, banyak sekali Pak Roni. Jadi mungkin saya sampaikan figur yang pertama yang berpengaruh itunya salah seorang perempuan, kebetulan mantan kabid, dia pensiunan kabid juga, pensiunan kabid yang menjadi figur. Kemudian kekuatan yang menjadi kekuatan saya di sekolah itu Pak Roni, 75% guru saya itu putra daerah.
putra daerah. Jadi itulah yang menjadi jalur bagi saya untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat. Kalau saya kan saya bukan putra daerah, jadi untuk menemui seseorang di wilayah sekolah susah. Tapi karena putra daerah yang menjadi guru-guru di dalam, gitu kan, jadi saya punya jalur-jalur yang lebih mudah. Berarti itu tidak terlepas dari kolaborasi. Ya, kolaborasi. Adanya tim yang kuat di sekolah yang Ya. membantu. Mantap itu Pak Iwan. Memang dalam menyelesaikan masalah tidak ada kita bisa menyelesaikan secara individu. Pasti Ya. itu orang atau tim yang bisa kolaborasi. Ada figur-figur ya. Ada figur-figur. Kemudian dari permasalahan yang terjadi tersebut, kira-kira pengalaman apa yang bisa Pak Iwan ambil dari persoalan yang terjadi tersebut? Kalau dari kasus-kasus yang ada Pak Arwi, saya mengambil sebuah pengalaman bahwa yang pertama, keputusan itu tidak bisa diambil dengan keputusan secara mendesak. Ya, kan kita tidak boleh berpikir kalau di guru penggerak berpikir pendek, tapi harus berpikir jangka panjang, gitu kan. Jadi tidak bisa keputusan itu kita ambil, langsung ketika ada kasus langsung kita ambil, nggak bisa. Memang harus ada waktu-waktu perenungan untuk memilah-milah ini apa yang lebih bijak. Nah, kemudian yang pengalaman yang betul lagi yang saya dapatkan, seperti yang Pak Yus sampaikan, kolaborasi. Tidak bisa kita menyelesaikan suatu masalah kalau kita menganggap diri kita benar sendiri. Nah, banyak hal yang harus dipertimbangkan di sekeliling kita, dan ternyata itulah kekuatan-kekuatan bagi kita sebenarnya. Itu Pak Yus. Luar biasa Pak Iwan. Memang program Guru Penggerak ini memang mencetak orang-orang yang luar biasa yang notabene-nya memang salah satunya tujuannya itu bisa mencegah permasalahan sebagai pemimpin, tidak hanya pemimpin pembelajaran tapi juga pemimpin di lingkungan dia. Mungkin ada pengalaman yang Pak Iwan sampaikan itu mungkin menjadi catatan juga bagi saya dan pengalaman nanti ke depan kalau posisi saya nanti diamanahkan seperti Pak Iwan juga, ini bisa jadi pengalaman bagi saya untuk menyelesaikan masalah, salah satunya kolaborasi tadi. Terima kasih Pak Iwan sudah berbagi dengan saya. Ya, sama-sama. Pak Iwan sudah menyediakan waktunya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama Pak Pak Iwan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.